Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis bagian reaksi terang. Sebelum pada materi, perkenalkan nama saya Ananda Alika Dwi Febriani dari kelas 12A1. Pernah nggak sih kalian mikir kok bisa tumbuhan hidup tumbuh tinggi bahkan bisa kasih kita oksigen tiap hari? Nah, rahasianya ada di satu proses keren yang namanya fotosintesis. Hari ini kita bakal bahas salah satu bagian paling keren dari fotosintesis yaitu reaksi terang. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa disebut bagian terang, apa saja sebenarnya yang terjadi di tahapan ini, dan molekul apa saja sih yang berperan dalam prosesnya. Nah, biar gak bingung, di video kali ini kita bakal kupas tuntas dengan cara yang gampang dan dapat dipahami, dan pastinya fun. Yuk langsung saja kita mulai perjalanan seru ke dalam dunia fotosintesis bagian terang. Nah, apa itu fotosintesis? Pengertian fotosintesis. Foton artinya cahaya dan sintesis artinya penyusun. Jadi, fotosintesis adalah reaksi penyusun senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi cahaya. Pada proses fotosintesis, senyawa yang dibutuhkan adalah air, karbon dioksida, garam mineral yang terlarut. Dan senyawa yang dihasilkan dari proses fotosintesis ada glukosa, oksigen, dan air. Jadi gampangnya, tumbuhan masak sendiri makanannya, kita nebeng oksigennya buat hidup. Kira-kira fotosintesis itu terjadi di mana ya? Dan apa aja sih tahapan reaksi fotosintesis? Fotosintesis terjadi di kloroplas. Kalau kita bedah kloroplas, ada beberapa bagian. Ada membran dalam, membran luar, tilakoid, dan grana yang merupakan tumpukan tilakoid dan stroma. Nah, di grana atau tilakoid ini adalah tempat reaksi terang terjadi. Tahapan reaksi fotosintesis itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada video kali ini kita bahas dulu yang reaksi terang. Reaksi terang. Pengertian reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini berlangsung di grana atau tumpukan tilakoid dalam kloroplas. Bahan yang digunakan antara lain air, ADP, NADP+, dan cahaya matahari. Hasil akhirnya ada 3, 1 ATP, 2 NADPH, dan oksigen. Oksigen dilepas ke udara sebagai hasil sampingan. ATP dan NADPH jadi bahan bakar untuk siklus Kelvin atau reaksi gelap. Selain itu, rute aliran elektron pada reaksi terang terbagi menjadi dua, yaitu aliran non-siklik dan aliran siklik. Mari kita bahas tentang sejarah reaksi terang. Reaksi terang pertama kali dikemukakan oleh C.B. Vaniel, seorang ahli mikrobiologi dari Amerika pada tahun 1930-an. Beliau meneliti fotosintesis pada bakteri belerang ungu. Bedanya, fotosintesis pada bakteri ini tidak menggunakan air, melainkan menggunakan H2S yaitu cairan sulfur atau belerang. Dari percobaan tersebut, Panel menyimpulkan bahwa semua organisme fotosintetik memerlukan hidrogen untuk membuat gula atau glukosa. Nah, proses penangkapan cahaya dilakukan oleh yang namanya fotosistem. Fotosistem adalah unit kompleks yang terdiri dari pigmen, terutama klorofil, dan protein pada membran tilakoid yang berfungsi menangkap energi cahaya lalu mengubahnya jadi energi kimia. Fotosistem ada dua jenis. Satu, fotosistem 1 atau P700, peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Fotosistem 2, P680, peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 680 mn. Kita masuk ke materi aliran elektron non-siklik. Disebut non-siklik karena elektronnya nggak balik ke tempat semula. Aliran ini melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Hasil akhirnya adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Mekanismenya gini. Pertama, klorofil A atau P680 di fotosistem 2 menyerap cahaya atau foton. Elektron tereksitasi atau terlepas lalu ditangkap oleh akseptor primer. Akibatnya, klorofil A P680 ini menjadi teroksidasi atau berubah menjadi klorofil A+ karena kehilangan elektronnya.
Lalu, air mengalami fotolisis atau reaksi pemecahan air oleh cahaya yang menghasilkan elektron, dua ion H+, dan oksigen. Elektron dari air ini menggantikan elektron yang hilang di klorofil A+, P680, jadi P680 bisa kembali normal. Atau klorofil A+ berubah menjadi klorofil A. Elektron dari akseptor primer fotosistem 2 diteruskan melalui plastoquinon atau Peki menuju kompleks sitokrom lalu ke plastosianin atau PC. Nah, pada proses perpindahan ini energi dilepaskan dan energi itu dipakai untuk membentuk ATP dari ADP. Proses ini disebut fotofosforilasi. Di sisi lain, klorofil A P700 di fotosistem 1 juga menyerap cahaya. Elektronnya tereksitasi atau terlepas ditangkap akseptor primer, sehingga klorofil A P700 teroksidasi atau kehilangan elektron menjadi klorofil A plus P700. Elektron yang hilang dari klorofil A plus P700 digantikan oleh elektron dari plastosianin, jadi klorofil A P700 kembali normal. Elektron dari akseptor primer fotosistem 1 dialirkan ke ferredoksin FD kemudian ke enzim NADP plus reduktase. Di sini NADP plus ditambah elektron dan H plus, lalu terbentuklah NADPH. Jadi hasil akhir aliran non-siklik adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Dan ini adalah penjelasan lebih lanjut, jadi kalian bisa pause video ini. Kita masuk ke aliran elektron siklik. Pada aliran ini hanya menggunakan fotosistem 1 dan memiliki rantai transport elektron lebih pendek dengan bertujuan untuk menambah pasokan ATP tetapi tidak memproduksi NADPH. Mekanismenya gini, klorofil A P700 pada fotosistem 1 menyerap cahaya dan melepaskan elektronnya sehingga menjadi klorofil A+ atau teroksidasi. Elektron yang terlepas dari klorofil A kemudian ditangkap oleh akseptor primer fotosistem 1. Dari situ, elektron dialirkan ke ferrodoksin atau Fd. Lalu, elektron dikirim ke kompleks sitokrom menuju plastosianin atau PC. Dari PC, elektron kembali ke P700 atau klorofil P700 sehingga klorofil P700 normal kembali. Selama proses ini, energi perpindahan elektron digunakan untuk membentuk ATP. Hasilnya hanya ATP saja tanpa menghasilkan NADPH atau oksigen. Fungsinya adalah untuk menambah pasokan ATP kalau siklus Kelvin membutuhkan energi tambahan. Dan ini adalah penjelasan lebih lanjut, jadi kalian bisa pause video ini. Jadi, bisa kita simpulkan, pertama, fotosintesis adalah proses penting yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Kedua, reaksi terang terjadi di tilakoid menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Tiga, aliran non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. 4. Aliran siklik menghasilkan ATP saja. 5. ATP dan NADPH nantinya dipakai pada reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Intinya, tanpa fotosintesis, kita nggak bakal punya oksigen untuk bernapas dan makanan untuk dimakan. So, teman-teman, sekarang kita tahu kan kenapa fotosintesis itu disebut dasar kehidupan? Karena tanpa fotosintesis nggak ada oksigen, nggak ada makanan, dan nggak ada kehidupan. Jadi jangan lupa jaga lingkungan, jaga tanaman, karena mereka lah pahlawan sejati di bumi ini. Sekian penjelasan dari saya tentang fotosintesis bagian reaksi terang. Semoga bisa dipahami dengan baik ya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Manusia salju berkepala brokoli, Cakep. lompat riang di bawah mentari pagi. Asik. Semoga nilai saya tak hanya tinggi, tapi juga bikin Bu Guru ikut happy. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.